Nah, saat ini saya sudah berada di negeri Rutong. Negeri ini baru saja membuat gebrakan terbarunya dengan menjadi Smart Village atau desa pintar yang pertama di Provinsi Maluku. Dengan adanya soft launching platform digital yang disebut dengan Rutong.id oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Pak Taufik Majid di pekan yang lalu. Nah, seperti apa kira-kira pengembangan Smart Village yang ada di negeri Rutong? Penasaran? Ayo ikuti saya dan kita intip bersama. Halo, selamat siang Lucy. Ya, selamat siang kakak. Apa kabarnya? Ini betul mau tanya-tanya sedikit dulu tentang Rutong.id ini sementara buka ya? Iya. Oh iya, jadi kalau yang kita lihat-lihat nih, ini galeri-galeri ini foto-foto kegiatan di Rutong semua. Iya, ya, ini kan? kegiatan yang di Rutong yang terkait dengan negeri Rutong. Ada juga informasi berita-berita begitu. Iya, ada berita itu nanti di menu informasi, terus di submenunya berita. Nah ini kayak berita kita sinode yang baru. Iya. Terus panas gandong yang kemarin. Iya. Itu. Iya. Nah, sobat jurnalis, mantap kan Rutong.id ini. Jadi memang dengan adanya aplikasi digital platform ini sangat baik sekali sehingga masyarakat Rutong bisa menjual gitu ya, memperkenalkan apa saja inovasi yang terbaru dari Rutong. Mantap sekali. Kalau yang itu kan Yang mana? Nah, sobat jurnalis, berbicara soal Smart Village tidak terlepas dari visi besar yang dimiliki oleh Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Mas Paitela. Sejak dilantik menjadi Raja definitif, Raja Mas Paitela memiliki visi yang besar untuk melakukan hal yang terbaik bagi Negeri Rutong. Bilang saja soal tata kelola pemerintahan atau pemberdayaan sumber daya manusia dan berbagai inovasi lain yang berguna bagi masyarakat Negeri Rutong. Ini tentu saja adalah prestasi yang patut diapresiasi. Nah, berbicara soal hal yang patut diapresiasi, ada dua kiriman video lagi dari teman-teman relawan Mojo. Yang pertama berasal dari Desa Neniari, Kecamatan Taniwel, Seram bagian Barat, yang berisikan tentang seorang ibu yang harus ditandu sejauh 10 km hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian video yang kedua adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim yang memberikan makanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dia kiriman videonya. Video pertama program jurnalisme halayak diawali kiriman video dari Ongen Pesireron mengenai seorang ibu hamil asal desa Naniari, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat yang harus ditandu kerabat dan keluarganya demi mendapatkan pelayanan di puskesmas. Ibu berusia 22 tahun di desa Naniari bernama Linda ini terpaksa digotong menuju puskesmas karena tak ada fasilitas kesehatan yang tersedia di desanya. Keluarga terpaksa menggotong Linda dengan tandu yang terbuat dari bambu dan sarung. Dalam kondisi itu, keluarga harus berjalan kaki sambil menyusuri hutan dan lembah yang curam hingga akhirnya tiba di puskesmas Taniwel sejauh 10 km. Apakah kami bukan masyarakat Seram bagian Barat? Dengan jalan apa adanya. Naik gunung. Kondisi ini bukan baru pertama kali dialami warga desa Naniari atau desa-desa terpencil di pedalaman Pulau Seram.
Nah, sobat jurnalis, tentunya kita semua sangat berharap pemerintah bisa melihat masalah ini dengan membuat jalan dan puskesmas yang layak agar warga di daerah-daerah terpencil di pedalaman Pulau Seram juga bisa merasakan keadilan dan pembangunan. Food for Children, begitulah kegiatan ini dinamakan. Sesuai namanya, kegiatan ini bertujuan membagikan makanan gratis untuk anak-anak yatim piatu di Kampung Jawa Waiheru. Kecintaan terhadap anak-anak telah menggerakkan hati mereka untuk melakukan hal mulia ini. Bagi mereka, anak-anak adalah tombak kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kegiatan mereka selalu disasarkan kepada anak-anak, terlebih kepada anak-anak yang sejak kecil telah kehilangan sosok ayah dan ibu mereka. Kegiatan membagikan makanan kepada anak yatim piatu yang disebut dengan Food for Children ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan kegiatannya pun rutin dilakukan setiap bulannya dengan dibantu oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Maghfirah. Jika di hari-hari biasanya sebelum membagikan makanan, anak-anak ini selalu dikumpulkan untuk belajar Al-Quran dan mendengar tausiah, kali ini sedikit berbeda. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Maghfirah dan perwakilan Human Initiative harus berjalan dan memberikan makanan untuk mereka dengan sistem door to door. Hal tersebut dikarenakan saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Meskipun demikian, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi rasa bahagia mereka. Harapannya sederhana sekali. Kami ingin senyum anak-anak ini tidak pudar. Kami juga ingin memberikan makanan yang bergizi untuk mereka, agar mereka selalu sehat, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Jika diberikan rezeki lebih, mereka ingin sekali membagikan makanan kepada anak-anak ini setiap minggunya. Sebab, kata mereka, kami bahagia ketika melihat senyum anak-anak ini merekah penuh kebahagiaan. Seolah mereka telah melapangkan dada-dada mereka. Tetap sehat ya anak-anakku. Jika besar nanti, jadilah kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kalian. Digitalisasi adalah salah satu kata kunci untuk mengejar ketertinggalan. Dengan adanya platform digital Rutong.id ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa dan negeri yang ada di Provinsi Maluku. Saat ini sudah ada bersama-sama dengan saya, Sekretaris Saniri Negeri Rutong, yaitu Bapak Jonison Makatita. Baik Pak Oni, selamat pagi Pak. Apa kabarnya nih Pak? Selamat pagi Pak. Siap. Jadi Pak, boleh diceritakan sedikit apa itu Rutong.id dan kira-kira apa manfaatnya untuk Negeri Rutong? Ya, terima kasih Pak. Artinya salah satu program pemerintah Negeri Rutong untuk peluncuran Rutong.id. Artinya dalam hal ini setelah ketong lihat dari kondisi Negeri Rutong dalam perkembangan dunia teknologi yang mana pemerintah Negeri Rutong merencanakan dan sekaligus sudah diluncurkan di Pemkot Kota Ambon hari Senin kemarin peluncuran Rutong Pintar, Rutong.id. Itu artinya untuk mengajak ketinggalan yang selama ini Rutong disebut sebagai desa yang masih berkembang. Untuk desa yang menuju Rutong yang maju,
pemerintah membuat satu program Rutong Pintar atau Rutong ID guna untuk seluruh masyarakat negeri Rutong yang ada di negeri ini maupun masyarakat anak cucu masyarakat Rutong yang ada di luar-luar. Apakah sumber daya manusia dan juga sarana prasarana sudah siap untuk menunjang Rutong.id ini, Pak? Ya, memang apa yang menjadi penetapan dari program ini, Pak, memang itu sudah direncanakan awal. Dan ini memang sudah dipikirkan oleh Bapak Raja bersama dengan pemerintah bagaimana cara supaya SDM maupun peralatan yang nanti digunakan oleh negeri ini untuk bagaimana bisa memperdaya masyarakat ini untuk bisa bergerak luas dalam dunia apapun seperti komunikasi maupun peningkatan mutu pendidikan anak-anak baik dari tingkat yang rendah sampai di perguruan tinggi. Itu memang cita-cita kami di negeri ini sejak kemarin Bapak Raja dilantik sebagai Raja Negeri Rutong, Pak. Benar sekali, luar biasa, Pak. Ayo. Terakhir nih, Pak, kira-kira apa harapannya buat negeri Rutong dengan adanya Rutong.id ini? Ya, yang tadi yang beta sampaikan bahwa awalnya negeri Rutong ini disebut masih negeri yang berkembang. Setelah peluncuran Rutong Pintar atau Rutong ID, itu membuat negeri Rutong ini ingin menjadi contoh kepada negeri yang lain. Dan mungkin dari perkembangan negeri berkembang menjadi negeri yang maju. Dan menjadi contoh bagi negeri-negeri lain yang ada di Provinsi Maluku, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jonison Makatita, Sekretaris Sandiri dari Negeri Rutong. Luar biasa sekali. Harapannya seperti yang tadi Pak Jonison katakan bahwa ini dapat menjadi sesuatu yang baru dan mengangkat kemaslahatan dari masyarakat Negeri Rutong. Nah Sobat Jurnalis, kita masih punya satu video lagi kiriman dari relawan Mojo dari Namlea Buru. Teman-teman sudah pernah menyaksikan proses pembuatan minyak kayu putih atau tidak? Saya belum nih, penasaran? Kita langsung lihat video yang satu ini. Pulau Buru sudah dikenal sebagai daerah penghasil minyak kayu putih di Maluku. Bahkan minyak kayu putih dari Pulau Buru sudah terkenal di tingkat nasional. Apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini, minyak kayu putih asal Pulau Buru banyak dicari oleh masyarakat, bukan saja dari Maluku, melainkan juga dari luar Maluku. Sahabat jurnalis Mahalayak, untuk mendapatkan minyak kayu putih butuh proses. Langkah pertama yang disiapkan adalah daun minyak kayu putih yang tumbuh alami di dataran Pulau Buru. Setelah mendapatkan daun minyak kayu putih, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penyulingan, di mana daun minyak kayu putih dimasak di dalam ketel, biasa disebut oleh masyarakat Pulau Buru. Dari proses penyulingan itu dihasilkan minyak kayu putih. Proses penyulingan hingga menghasilkan minyak kayu putih membutuhkan waktu beberapa jam. Saat ini produksi minyak kayu putih Pulau Buru banyak yang dibawa ke luar daerah untuk kebutuhan menyembuhkan pasien COVID-19. Hal itu berpengaruh pada harga jual minyak kayu putih yang saat ini mengalami peningkatan yang cukup drastis. Bila kita mau membuka mata lebih jeli, maka kita akan temukan banyak sekali hal menarik di sekitar kita. Kami tantang Anda untuk menemukan hal-hal menarik itu. Bisa seputar humaniora, musik, gaya hidup, kuliner, ataupun berita eksklusif. Rekam dengan menggunakan ponsel pintar Anda dan kirimkan hasil tangkapan video Anda ke @redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Anda juga bisa jadi jurnalis. Nah Sobat Jurnalis, dengan hadirnya Rutong.id ini diharapkan dapat menjadi saran yang sangat baik bagi masyarakat Rutong untuk memperkenalkan
potensi apa saja yang ada di negeri Rutong ini, sehingga dapat bersaing nanti di kancah nasional maupun juga di internasional. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, sudah ada sama-sama dengan saya saat ini salah satu koordinator dari Bumnek Rutong, badan usaha milik negeri Rutong, yaitu Bapak Efraim Telapari. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik, Kakak. Siap. Jadi saya mau tanya nih Pak, apa saja sih inovasi yang ada di negeri Rutong ini? Bertolak dari pertanyaan yang Kakak sampaikan, berarti inovasi yang kita kembangkan berdasar sumber daya hayati, baik manusia maupun alamnya, itu sangat melimpah. Dengan demikian itu menjadi dasar bagian yang terutama untuk dikembangkan, dikelola untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, dan juga untuk membangun kawasan Le Timur Selatan, Kota Ambon, dan juga mungkin Maluku dan Indonesia, bahkan ke kancah luar negeri. Itu Baik. bisa kita jelaskan seperti Luar biasa sekali. Dan dengan adanya platform digital ini Pak, rutong.id. Iya. Nah, kira-kira negeri Rutong sejauh ini sudah memanfaatkannya bagaimana Pak untuk memperkenalkan inovasi-inovasi itu? Kami berterima kasih kepada yang pertama Bapak Raja Negeri Rutong yang punya gagasan besar untuk membuat satu program Rutung Maju yang di dalamnya ada rutung.id. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Camat Le Timur Selatan yang juga memberi support yang baik, Bapak Wali Kota Ambon, dan juga pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu mendorong kami untuk memperkenalkan potensi yang ada di Rutung kepada orang Rutung yang ada di kota, orang Rutung yang ada di luar kota Ambon di Indonesia, bahkan diaspora Rutung yang tersebar di berbagai belahan dunia ini. Jadi kami berterima kasih sebuah platform yang bisa memperkenalkan hasil budaya asli negeri Rutong yang dari sisi adatnya itu mau diperkenalkan, bahwa tradisi yang kita punya ingin dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang maju, bersaing, berkompetisi dengan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang lain, gitu Kakak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk salah satu koordinator Bumnek Rutong, Pak Efraim Telapari, sudah bincang-bincang dengan kami. Nah, Sobat Jurnalis, masih ada 2 video lagi yang akan kami tampilkan untuk Sobat Jurnalis semuanya. Yang pertama adalah video tentang rapid antigen gratis yang diadakan di lapangan Tahapari oleh ibu-ibu PKK. Kemudian video yang kedua adalah video speedboat yang kandas karena cuaca yang buruk. Jangan kemana-mana, ikuti videonya. Tim penggerak PKK Provinsi Maluku menggandeng Satgas Penanganan COVID-19 serta Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk menggalakkan tes COVID-19. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Tahapari Polda Maluku secara drive-thru. Pemeriksaan cepat atau rapid test antigen dibuka Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Widya Pratiwi. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi mengatakan ada sebanyak 50 orang tenaga medis dikerahkan menangani tes cepat antigen yang disasarkan dapat menjangkau 2.000 sopir angkot, pengojek, dan pengemudi kendaraan. Tes antigen tersebut dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah mendeteksi dini penyebaran virus corona di Kota Ambon. Widya Pratiwi mengaku pihaknya telah membentuk Satgas COVID-19 pada organisasi yang dipimpinnya. Dengan begitu, kegiatan serupa bisa dilaksanakan di daerah-daerah lain. Dirinya juga berterima kasih atas antusias masyarakat, terutama para sopir angkot dan pengojek yang secara sukarela bersedia untuk menjalani tes cepat antigen, walaupun masih ada segelintir yang tak bersedia mengikutinya. Aksi tersebut, kata Widya, untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, terutama kemungkinan terpapar COVID-19. Menurutnya, aksi tersebut untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan, terutama kemungkinan terpapar COVID-19. Tes ini gratis untuk para peserta yang hadir. Waililinita atau yang sering disebut air bak adalah sebuah kolam mata air yang terletak di negeri Rutong, Kecamatan Le Timur Selatan, Kota Ambon.
Istilah Wai sendiri berarti air, sedangkan Lilinita adalah nama seorang perempuan yang menjadi asal muasal sejarah kolam ini. Menurut tuturan masyarakat setempat, sejarah kolam ini berasal dari seorang perempuan bermarga Tahupiori di negeri Hutumuri yang menikah dengan laki-laki dari marga Maspaitela di negeri Rutong. Menurut legenda, perempuan itu menampung air matanya di dalam sebuah tempurung dan menanamnya. Dari tanah tempat air mata itu ditanam, muncullah mata air yang sampai sekarang dikenal dengan Wai Lilinita itu. Dulunya mata air itu adalah sumber air minum utama bagi masyarakat negeri Rutong. Di saat ini Wai Lilinita telah dijadikan tempat pemandian dan juga untuk bersantai bagi masyarakat. Terdiri dari 4 bagian yang sudah dibangun, yaitu bagian yang disebut air mata dijadikan sebagai tempat air minum. Kemudian bagian bak besar sebagai pemandian perempuan dewasa, bak kecil sebagai tempat mandi anak-anak, dan bagian di bawahnya sebagai tempat untuk cucian umum. Air ini tidak mengalir sampai ke laut, melainkan tergenang ke dalam dusun Sagu. Sementara itu, salah satu cabangnya mengalir sampai ke kolam air Kapui. Sampai sekarang masyarakat Rutong masih merawat keasrian dari tempat ini. Mereka masih mempercayai legenda perempuan Lilinita ini. Itulah alasannya kolam ini juga disebut air perempuan, sebab hanya perempuan dewasa saja yang sering mandi di sini. Masyarakat juga memperkenalkan legenda kolam ini melalui situs terbarunya, yaitu rutong.id, agar bisa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Oke Sobat Jurnalis, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari acara Jurnalisme Halayak di episode kali ini. Di negeri Rutong tentu saja. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan 2 video lagi kiriman dari teman-teman relawan Mojo. Dan kali ini tentang cuaca buruk yang terjadi di Maluku belakangan ini. Jadi buat teman-teman semuanya harap untuk lebih hati-hati ya saat bepergian, karena memang cuacanya lagi sangat buruk sekali. Dan saya juga ingin mengingatkan bagi teman-teman semuanya untuk mengirimkan video hasil tangkapan ponsel pintar Anda ke alamat di bawah ini. Siapa tahu video Anda yang akan dipilih untuk menjadi video pilihan di Jurnalisme Halayak episode selanjutnya. Sekali lagi saya Juan Sakorela dan seluruh masyarakat negeri Rutong mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dengan kami semuanya. Jangan lupa saksikan Jurnalisme Halayak episode selanjutnya, karena Anda juga bisa jadi jurnalis. Sampai jumpa. Sobat jurnalis, pasti sadar dong, sekarang ini kita sudah memasuki musim penghujan. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini untuk warga Kota Ambon agar waspada dengan angin kencang dan juga hujan ringan dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius yang melanda Kota Ambon pada 6 Maret 2021. Jadi, buat sobat jurnalis yang mau bepergian keluar rumah, selalu sediakan payung ya, biar nggak kehujanan. Mantel juga boleh kok, yang penting terlindungilah ya. Sobat jurnalis, berbicara soal hujan, pada tanggal 6 Maret 2021, Kota Ambon dilanda hujan. Dan efek dari hujan ini sudah langsung membuat banjir di beberapa ruas jalan di Kota Ambon seperti di Galala dan Tantui nih sobat jurnalis. Karena derasnya hujan, aliran banjir di Jalan Tantui Ambon membuat pengendara motor terjatuh nih. Sangat berbahaya sekali ya sobat jurnalis. Sementara itu di Galala, banjir yang meluap sudah setinggi betis orang dewasa.
Hal ini membuat pengendara kesulitan melewati kawasan tersebut. Untungnya, ada polisi yang membantu dan mengerahkan pengendara untuk melewati kawasan tersebut. Terima kasih ya Pak Polisi. Nah, sobat jurnalis, kalian tetap hati-hati ya saat bepergian. Ingat, jaga kecepatan kendaraan Anda juga ya. Karena di musim penghujan seperti sekarang ini rawan akan kecelakaan. Speedboat milik warga Wayame ini biasa digunakan PT Pertamina untuk menarik tali tambang pengikat atau penambat kapal tanker. Namun akibat cuaca buruk, speedboat ini hanyut dan kandas di sekitar pantai kota Jawa. Warga sekitar bersama karyawan Pertamina saling membantu mengevakuasi speedboat tersebut. Satu demi satu barang-barang yang ada dalam speedboat dikeluarkan. Mesin dalam speedboat ini juga dilepas agar warga bisa mendorongnya. Beberapa warga saling bahu-membahu mengeluarkan air yang masuk dalam speedboat tersebut. Setelah itu, warga mulai mendorong speedboat ke arah laut untuk dikembalikan ke tempatnya semula. Setelah bersusah payah, akhirnya mesin speedboat kembali dapat terpasang dan speedboat itu dibawa ke dermaga Pertamina untuk kembali dapat dioperasikan. Nah, sahabat jurnalis, waspada selalu ya dengan cuaca ekstrim yang sementara melanda wilayah Maluku saat ini, khususnya untuk sahabat jurnalis yang akan bepergian dengan transportasi laut.